Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali untuk pertemuan ibadah raya kita pada pagi hari ini. Ingat Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Agustus. Kita berada di hari kedua sekarang untuk minggu yang pertama ini. Baik, puji Tuhan, karena pertolongannya kita bisa berjumpa kembali di dalam kita bersama-sama membangun ibadah kita, yaitu ibadah raya hari Sabat, hari yang diberkatinya. Mari Bapak Ibu, pertemuan kita pada ibadah ini kita bersama-sama mendasari dengan kebenaran firman Allah yang kita ambil dari kitab Mazmur 128. Mazmur ini dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mari ambil Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Kalau sudah ketemu Mazmur 128, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Demikian saudara, jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan sabda Allah, menyimpan firman itu dalam lubuk hati, dan dijadikan firman itu pedoman hidup setiap hari. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengambil waktu teduh, kita bersama-sama akan masuk ke dalam doa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Hingga hari ini, kami segenap jemaat-Mu di GITJ Pailus boleh Tuhan berkati hari-hari hidup kami. Walaupun kami melewati masa pandemi yang belum selesai, tetapi Tuhan masih tetap memelihara hidup kami, sehingga di bulan Agustus hari yang kedua ini, kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah kami. Meskipun ibadah ini masih kami kerjakan di rumah kami masing-masing, karena masa darurat di kota kami belum selesai. Maka ya Tuhan, berkatilah ibadah kami. Setiap keluarga yang membangun mezbahnya, Tuhan memberkati. Firman yang akan kami pelajari bersama-sama, Tuhan singkapkan atas kehidupan kami, supaya kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Berkati rumah di mana kami beribadah, berkati segenap keluarga yang berkumpul untuk duduk diam memuji dan mendengarkan sabda Allah. Terima kasih, ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan waktu kami, di dalam kami belajar kebenaran sabda Allah. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang keluarga yang diberkati. Keluarga yang diberkati. Saya tidak akan mengupas tentang berkatnya, tetapi bagaimana
keluarga anak-anak Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Kita kalau membaca di dalam Mazmur 128 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema berkat atas rumah tangga. Saudara, tema kita pada pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu keluarga yang diberkati. Saudaraku, kita akan membahas yang pertama, bagaimana mendapatkan sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, hal ini dimulai dari kepala keluarga atau laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau kita bandingkan di ayat yang keempat berbicara seperti ini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, dalam sebuah keluarga, seorang laki-laki atau kepala keluarga dituntut hidup takut dan taat kepada Tuhan. Bahkan seorang suami yang menginginkan keluarganya diberkati, hendaknya dia takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Jadi saudara, diawali dari kepala keluarga atau seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa sih manfaatnya menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan itu? Kalau kita membaca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, di sana dijelaskan yang pertama, manfaat kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah segala jerih payahnya tidak sia-sia dan keadaannya disebut baik. Saudara, jerih payah itu pekerjaan atau apapun yang dikerjakan untuk keluarganya. Dan hal itu dikatakan baik. Bukan pekerjaannya di kantoran atau pekerjaannya menjadi pejabat. Tidak disebutkan seperti itu. Apapun pekerjaanmu, jikalau kamu takut akan Tuhan, itu tidak sia-sia dan disebut baik keadaanmu. Ketika kita hidup taat dan setia kepada Tuhan, maka pekerjaan kita tidak akan sia-sia, bahkan pekerjaan kita akan diberkati. Itu manfaat kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Yang kedua, disebutkan bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ayat yang ketiga. Saudara, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, istrinya akan menjadi berkat dalam keluarga dan dipandang sebagai karunia yang diberikan oleh Allah. Itu kalau kita mau bandingkan di Amsal 31 ayat yang ke-10. Kekasih Tuhan, seorang istri yang akan mengelola di dalam keluarga, jikalau suaminya takut akan Tuhan, digambarkan seperti pohon anggur yang subur. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, apa sih yang menjadi berkatnya? Bahwa disebutkan di ayat yang ketiga, bahwa anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Saudara, seorang suami yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dari dalam keluarganya akan muncul generasi baru yang diberkati oleh Tuhan. Generasi yang membuat Tuhan dipermuliakan. Generasi yang beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Generasi yang setia kepada Tuhan. Bahkan kalau saya sebutkan, itulah generasi Daniel dan generasi Esther. Kalau kita bandingkan ayat itu sama dengan di Mazmur 127. Ayatnya yang ketiga. Kita akan berbicara mengapa perlunya diberkati itu. Saudara,
Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana mendapatkan keluarga yang diberkati, lalu kita sudah berbicara manfaatnya menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Sekarang kita akan berbicara tentang mengapa perlu diberkati. Ayat 5 dan ayat 6 berkata seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mengapa perlu diberkati? Yang pertama, supaya kita hidup berbahagia seumur hidup kita. Yang kedua, supaya keturunan kita diberkati juga. Yang ketiga, supaya damai sejahtera turun ke atas keluarga kita. Kekasih Tuhan, maukah engkau, maukah keluargamu diberkati Tuhan? Mulai bangun kehidupanmu. Jadilah suami yang takut akan Tuhan. Maka istri dan anak-anakmu akan menjadi sebuah keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati saudara, dan Tuhan memberkati keluarga saudara pada waktu saudara takut akan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh, dan kita masuk dalam doa. Mari Bapak Ibu, saya akan pimpin Bapak Ibu semua masuk ke dalam doa. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur karena ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan sungguh tolong. Kami boleh bersama-sama belajar kebenaran sabda-Mu, bahwa sebuah keluarga diberkati dimulai dari seorang suami atau kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya pada waktu kepala keluarga atau suami takut akan Tuhan, maka kehidupan istri dan anak-anaknya akan dibimbing dan ditolong oleh Tuhan untuk menjadi sebuah keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati, keluarga yang mengasihi Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran sabda-Mu pada pagi hari ini. Ajarkanlah kepada kami supaya kami sekeluarga hidup kami takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini izinkan kami menaikkan doa dan syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kota kami Jepara. Berkatilah para pemimpin pemerintahan kota kami, dari pusat kota Jepara sampai daerah-daerah, yaitu sampai desa-desa, sampai pedukuhan-pedukuhan, sampai pemimpin terbawah RW dan RT. Mari Tuhan tolong mereka, di dalam mereka menjalankan pemerintahan di kota kami Jepara. Ya Tuhan, terlebih di dalam masa pembatasan yang belum selesai, berikanlah kemampuan kepada mereka untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, baik di dalam mereka memimpin berjalannya perputaran ekonomi, baik mereka memimpin pertahanan dan keamanan di kota kami Jepara. Mari Tuhan tolong supaya semuanya bisa dijalankan dengan baik karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa sebagai umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah para pemimpin kami, diberkatilah kota kami, supaya kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia, sebagaimana yang Tuhan sabdakan atas kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, mohon berkat-Mu untuk segenap jemaat-Mu di GITJ Pailus, di dalam mereka menjalani kehidupan mereka, terlebih di dalam masa-masa pembatasan karena adanya COVID-19 yang belum selesai hingga
Agustus ini. Ya Tuhan, mari tolong kami supaya setiap keluarga yang takut akan Tuhan berkati sebagaimana sabda-Mu. Biarlah kami boleh bekerja dan melakukan setiap pekerjaan kami dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kepada segenap jemaat-Mu berkat rezeki dan kecukupan, bahkan kelimpahan sorgawi Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Kami berdoa mohon berkat-Mu untuk setiap kepala keluarga, untuk para istri dan anak-anak. Tuhan tolong mereka, Tuhan bawa mereka ke jalan yang benar. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, pencobaan, roh-roh kegelapan. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit dan wabah penyakit, supaya damai, sejahtera Allah, sukacita, kebahagiaan sorgawi tercurah atas kehidupan setiap keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk struktural gereja kami. Kami doakan penatua dan diaken. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi dan pengurus gereja. Tuhan memberkati mereka, supaya mereka boleh menjalani kehidupan pelayanan yang baru di masa COVID ini dengan baik. Mohon hikmat-Mu, kemampuan dari Tuhan, supaya kami boleh terus melayani Tuhan, walaupun dengan cara-cara yang berbeda. Tidak seperti pada waktu belum terjadi COVID. Biarlah kehidupan rohani terus disiramkan atas segenap jemaat-Mu, sehingga mereka boleh disegarkan oleh Tuhan secara rohani, dan mereka juga disegarkan oleh Tuhan secara jasmani, sehingga kami boleh hidup sehat karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi yang berseru kepada Tuhan, karena mereka mengalami pergumulan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bagi mereka yang menderita sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kekurangan, Tuhan berikan kelimpahan atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Tuhan, Engkau memberikan rezeki atas hidup mereka. Hari ini yang mereka mengalami keguncangan dalam hubungan suami istri, Tuhan pulihkan. Hari ini yang mereka mengalami persoalan-persoalan di dalam keluarga, di dalam mendidik anak, Tuhan tolong mereka, supaya keluarga yang berbahagia boleh terjadi atas kehidupan setiap jemaat-Mu. Setiap pribadi menjadi takut akan Tuhan, dan berkat Tuhan itu tercurah atas kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya yang menjadi kebenaran sabda-Mu. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, itu Tuhan akan berkati. Bahkan hari ini, orang yang takut akan Tuhan, keluarganya akan Tuhan berbuat bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru doa kami, permohonan kami. Kami tidak lupa mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mengambil bagian pelayanan di gereja-Mu. Baik itu melalui tenaga mereka, pikiran mereka, harta mereka. Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Terima kasih. Inilah yang menjadi permohonan dan doa kami. Ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami serukan doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, arahkan mata iman saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai, sejahtera Allah Bapa, melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Maranatha. Haleluya. Amin. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara.
Lakukanlah langkah-langkah menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan yang menjadikan keluargamu diberkati. Saya akan terus berdoa untuk saudara, untuk keluarga saudara, supaya hari-hari hidup saudara terus dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Terus maju, semangat, dan salam sehat untuk Bapak Ibu Saudara. Salam.